Halo everybody, bujang-bujang yang masih pakai tangan kiri. Kali ini saya akan membahas alur film berjudul Atomic Blonde, diadaptasi dari novel grafik berjudul The Coldest City karya Anthony Johnston dan Sam Hart. Bersetting di tahun 1989, film ini menceritakan sesosok agen MI6 seperti James Bond, namun versi wanita. Dan langsung saja, masak Indomie, beli rokok, nyalain laptop, and here we go. Di awal film kita perlihatkan seorang agen MI6 yang bernama James Gascoigne dikejar oleh seorang agen pelarian Rusia, agen KGB bernama Yuri Bakhtin. Yuri Bakhtin lalu membunuh James Gascoigne dan mengambil sebuah arloji yang di film ini disebut dengan nama The List. Di dalam arloji tersebut terdapat dokumen microfilm yang berisi nama setiap agen intelijen di kedua sisi yang aktif di Berlin, informasi kegiatan ilegal mereka dan semua transaksi Tokopedia mereka. 10 hari kemudian, Lauren Brockton, seorang mata-mata MI6 tingkat atas, dibawa untuk ditanyai oleh eksekutif MI6 Eric Gray dan agen CIA Emmett Kurfels tentang misinya yang baru saja selesai ke Berlin. Di film ini kita dikisahkan dengan plotnya melompat antara ruang tanya jawab dan kilas balik ke masa Lauren di Berlin. Lauren berpesan kepada Gray untuk tidak mengikutsertakan agen CIA dikarenakan pembicaraan yang akan diungkapkan mengandung unsur info kerahasiaan badan intelijen MI6 sendiri. Namun Gray tetap bersikeras. Dengan santai, lalu Lauren sambil sebat dan minum liang teh memulai percakapan tentang kisahnya. Di alur waktu film ini diangkat dari awal-awal hari keruntuhan tembok Berlin pada tahun 1989 ketika seluruh dunia sedang dikecamuk perang dingin. Lauren menceritakan awalnya dia ditugaskan oleh agen C dan agen Gray atasannya untuk pergi ke Berlin. Misinya adalah menemukan The List yang berada di dalam arloji, dan Gray menilai Lauren sebagai agen yang mempunyai bahasa Rusia yang sempurna, ahli meloloskan diri, ahli menggali informasi intelijen, ahli pertarungan tangan kosong, baik di ranjang maupun di luar keranjang. Dan Lauren diinfokan agen C bahwa seorang agen bernama James Gascoigne tewas setelah membawa The List di Berlin. Doi bertransaksi dengan seorang dari pihak Stasi Jerman Timur yang bernama Spyglass. Spyglass dinyajikan kekebalan diplomatik sebagai ganti atas dirinya yang menyerahkan The List. Diinformasikan oleh agen Gray, The List atau daftar yang berada di dalam arloji tersebut mempunyai kekuatan yang setara dengan kekuatan bom atom. Bisa Anda bayangkan seluruh dokumen berkaitan tentang seluruh agen rahasia berada dalam genggaman salah satu pihak. Di saat ini perang fisik sudah tidak terjadi, namun perang data rahasia intelijen masih saja terjadi. Pastinya kita juga punya data rahasia. Di dalam eksternal hard disk di file yang bernama Doraemon terdapat banyak bahan col-col kan? No. Hah? Lalu Lauren ditugaskan untuk bekerjasama dengan agen kepala pusat di Berlin, David Percival, yang diperankan oleh James McAvoy, sang Profesor Sapir di film X-Men. Adegan berlanjut di suatu tempat di Jerman Timur, tampaknya David Percival sang agen menikmati perannya yang menyamar di tengah pesta jalanan. Lalu dia bertemu dengan Spyglass. Spyglass mengungkapkan bahwa The List sudah berada di dalam tangan Gascoigne dan meminta Percival untuk segera membawa dirinya dan keluarga menyeberangi perbatasan tembok Berlin. Percival menolak karena sampai saat ini dia belum menerima The List. Lalu Spyglass memaksa dengan mengatakan bahwa dia hafal semua yang ada di The List. Seketika itu polisi datang lalu semua lari berhamburan. Spyglass lalu membuktikan ke Percival. Spyglass mengatakan setiap Rabu Percival mengunjungi rumah bordir dan gadis favorit Percival di sana bernama Mamat. Semua tertulis di The List dan Spyglass mengingat semuanya. Akhirnya Percival setuju untuk membantu Spyglass. Mereka pun lalu berpisah. Sang agen Percival berhasil meloloskan diri dari polisi Jerman Timur dan bergegas kembali ke Jerman Barat melalui terowongan. Adegan berlanjut, Percival yang malamnya habis trisam bangun dari tidurnya. Dia terlambat untuk menjemput Lauren. Lauren tiba di bandara Jerman Barat. Terlihat dari jauh seorang agen Prancis memantau Lauren. Kemudian dia dijemput oleh dua orang yang mengaku anak buah Percival. Lauren pun terjebak oleh kedua orang itu. Ternyata kedua orang itu adalah anak buah dari agen Soviet yang bernama Bremovic. Tak lama Lauren pun tahu itu. Sambil melihat ke belakang, mobil mereka dibututi oleh mobil Porsche hitam. Lalu dia memberontak, membuang pria di sebelahnya turun ke jalan dan menjungkir balikan mobil yang dia tumpangi. Setelah kejadian itu, Percival datang, tampak muka tanpa dosa. Ternyata mobil yang di belakang sedari tadi membututi adalah Percival. Lauren pun berhasil selamat.
Selain diharuskan menemukan The List, Lorin ditugaskan untuk menghabisi agen bernama Satchel, seorang double agent MI6 yang banyak membocorkan informasi MI6 ke Soviet. Lorin ditugaskan untuk membunuh agen Satchel yang berkhianat itu. Di sisi lain, seorang pemimpin agen Soviet bernama Kamerat Bromovic sedang menginterogasi para pemuda di Jerman Timur yang ditangkap saat pesta jalanan sebelumnya. Dia mencari keberadaan Spyglass. Di esok paginya, Lorin bergegas mengambil mayat agen Gascoigne untuk kembali dipulangkan ke Inggris, disertai agen mata-mata Prancis yang terus membuntutinya. Agen Prancis ini diperankan oleh Sophia Boutella sebagai Delphine. Setelah pulang ke penginapan, Lorin dikejutkan oleh Persephone yang diam-diam datang ke sana. Setelah dipukuli, Lorin bertanya kepada Persephone tentang Spyglass. Persephone kala itu berbohong. Dia mengaku tidak tahu menahu tentang Spyglass. Persephone nampaknya mempunyai sifat yang tidak mempercayai siapapun di sini. Kemudian adegan berlanjut. Lorin diam-diam menggeledah rumah Gascoigne. Dia menemukan foto Persephone bersama Gascoigne. Persephone rupanya mempunyai hubungan teman dengan Gascoigne. Tak lama polisi Jerman datang ingin menangkap Lorin. Di sini kita diperlihatkan seorang agen wanita yang strong, James Bond versi perempuan, walau tanpa alat teknologi canggih atau teknologi hayalan. Adegan perkelahian dibuat cukup natural. Lorin pun berhasil menaklukkan para polisi tersebut. Besok harinya, Lorin mempersiapkan penyadapan di tubuhnya. Berkunjung ke rumah Persephone dan atas pengetahuan Lorin, Persephone juga memasukkan alat penyadap ke jas Lorin. Lorin bermaksud meminta bantuan untuk menemukan Bektin, pembunuh Gascoigne. Persephone yang diceritakan sudah sangat mengenal kota Berlin lantas mengajak Lorin jalan-jalan untuk menemukan petunjuk. Malamnya, Lorin berkunjung ke suatu bar. Di sana dia bertemu dengan agen Kamerat Bremovic. Mereka saling berbicara menggunakan bahasa Rusia. Tak lama obrolan mereka diganggu oleh nona cantik agen Prancis, Delphine. Agen Prancis ini mengajak Lorin ke klub malam di suatu tempat. Lorin menolak, lalu Delphine memberikan alamatnya dan langsung pergi. Nampak dari mata sang agen Prancis ini menyukai Lorin. Kemudian di pagi hari, Lorin menyeberang perbatasan yang ketat menuju Jerman Timur. Sesampainya di sana, dia diikuti diam-diam oleh beberapa pria utusan dari Bremovic. Lalu dia bergegas bersembunyi. Adegan mendebarkan kembali terjadi. Lorin yang nampak terdesak pada akhirnya berhasil melarikan diri. Setelah lolos, Lorin lalu bertemu dengan wakil agen CIA yang berada di Jerman Timur. Dia bernama Merkel untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Persephone nampak sedang membutuhkan Bektin. Bektin yang sedang berada di dalam toko jam menawarkan The List. Toko jam ini merupakan toko spesialis agen rahasia. Toko jam tersebut tahu yang ditawarkan Bektin itu sangat berharga. Bektin akan melepasnya ke penawar tertinggi. Lepas dari toko jam, Bektin terbunuh oleh Persephone. Dia mempunyai dendam terhadap Bektin dikarenakan membunuh temannya Gascoigne, dan kemudian Persephone pun merebut The List. Lorin berkunjung ke klub malam dan bertemu dengan Delphine. Lantas, Delphine mengungkapkan jati dirinya bahwa dia adalah agen rahasia asal Prancis. Delphine ternyata mencintai Lorin. Sang Emily Willis ini ternyata doyan terhadap Lorin, wanita dengan wanita. Lalu mereka mantap-mantap. Long time lagi, jah. Alur kembali ke ruang interogasi. Lorin menceritakan dia dekat dengan Delphine, agen mata-mata dari Prancis, dan dia menyampaikan tujuannya hanyalah untuk mendapatkan informasi tambahan, tidak lebih. Lalu esok paginya, Lorin bertemu seorang agen lainnya. Sang agen itu mengungkapkan bahwa CIA bersedia membantu, dan Lorin dipaksa segera untuk menyelesaikan misinya. Semua nasib agen rahasia berada di tangan Lorin. Ditambah, sepertinya agen misterius Satchel lah yang terus membocorkan informasi selama ini. Di malamnya di sebuah klub, Lorin bertemu dengan Persephone. Persephone memutuskan untuk membantu Lorin. Dia bilang mengenal Spyglass dan berniat menyelamatkan Spyglass. Sebelumnya, Persephone berbohong kepada Lorin bahwa dia tidak mengenal Spyglass. Persephone mengatakan bahwa Spyglass mengingat semua isi dari The List dan harus segera diseberangkan ke Jerman Barat. Dan tak terduga, rupanya Persephone mempunyai koneksi dengan agen Soviet. Di malamnya, Persephone bertemu dengan Bremovic. Entah apa yang direncanakan Persephone. Dia memberitahukan Bremovic bahwa dia mempunyai informasi yang bagus untuknya. Sampai di sini, jika kalian berpikir Satchel adalah Persephone, itu adalah salah besar. Di adegan selanjutnya, Lorin dan Persephone berhasil masuk Jerman Timur melalui terowongan. Setibanya, Merkel dan Spyglass sudah menunggu beserta keluarga Spyglass. Di saat bersamaan, ternyata anak buah Bremovic, sang agen Soviet, sudah mempersiapkan diri untuk membunuh Spyglass. Mereka menyiapkan sniper dan para prajurit di tengah-tengah situasi demonstrasi di jalan. Lorin, Spyglass, dan Persephone membaur dengan para demonstran, berjalan kaki menuju tembok Berlin. Seketika itu, sniper Soviet telah melihat mereka. Di saat hendak menembak,
Dia dikejutkan oleh semua para demonstran di sekeliling Lorin dan kawan-kawan. Mereka secara serentak membuka payung berwarna hitam. Sesuai rencana, kemudian Lorin dan Persephone berpisah. Lorin ditugaskan membawa Spyglass dan Persephone ditugaskan menemani keluarga Spyglass. Di saat itu, tak terduga, Persephone menembak Spyglass dengan senjata kedap suara. Entah apa yang direncanakan Persephone. Lorin berusaha melindungi Spyglass. Dia bersembunyi di dalam gedung, lalu bertemu dengan anak buah Bremovic. Terjadi pertarungan sengit antara Lorin dengan mereka, dan Lorin setelah berhasil diadu hantam tersebut, dia bergegas kabur dengan mobil, dan mereka terus dikejar oleh para agen Bremovic. Di sini kita akan diperlihatkan adegan klasik yang banyak digunakan film-film Hollywood. Mereka ditabrak dan jatuh ke sungai. Akhirnya Spyglass yang kakinya tersangkut tewas tenggelam. Lorin tidak mampu menyelamatkan Spyglass. Alur berpindah ke ruangan interogasi. Sebagian besar sudah diceritakan Lorin, dan mereka memahami situasi tersebut. Lorin sudah diincar agen Soviet sejak dia mendaratkan kakinya di Berlin. Kemudian cerita dilanjutkan ke Berlin. Lorin bertemu dengan Merkel dan menceritakan bahwa Spyglass tewas. Dia juga memberitahu ke Merkel dia sepertinya sudah disadap sejak awal. Lalu Merkel menyelamatkan Lorin dengan menyembunyikannya di dalam bagasi mobil, menyeberang ke perbatasan tembok Berlin. Setelah tiba di tempat penginapan, Lorin lantas mengacak-acak kamarnya. Dia mencari alat penyadap yang terpasang entah di mana. Lalu dia menemukannya, rupanya berada di dalam jas. Dia teringat Persephone ketika berkunjung ke tempat Persephone. Dia sadar, rupanya Persephone lah yang menaruh penyadap ke dalam jas Lorin. Di ruang interogasi, Lorin membeberkan penemuan alat penyadap Prancis. Persephone ingin memfitnah Delphine, namun Lorin tahu dalang dibalik semua ini. Setelah dia berkunjung ke rumah Persephone yang nampak sepi, dia menemukan suaranya dan suara Delphine yang terekam pas adegan mantap-mantap. Di tempat penginapan, Delphine sang agen Prancis, Persephone tiba-tiba datang dan membunuh Delphine dengan mencekiknya dan langsung kabur. Tak lama, Lorin datang melihat Delphine yang sudah tewas. Lalu dia duduk termenung meratapi Delphine yang tewas. Di saat hendak kabur, pas di malam hari keruntuhan tembok Berlin, Persephone dijegat Lorin dan ditembak. Lorin memaksa Persephone untuk menyerahkan The List. Lorin bertanya kepada Persephone kenapa dia membunuh pacarnya Delphine. Lorin juga tahu Persephone lah yang menghubungi agen Soviet, membocorkan informasi tentang Spyglass. Dan terakhir, Lorin pun membunuh Persephone. Di ruang interogasi, Gray bertanya kepada Lorin tentang sebab dirinya yang membunuh Persephone. Lalu dijawab Lorin bahwa ternyata selama ini agen Satchel adalah Persephone. Gray meminta bukti, lalu diserahkanlah foto Persephone bertemu dengan Bremovic yang dipoto Delphine. Rupanya, Delphine berhasil memfoto kejadian tersebut, sertai hasil rekaman palsu yang diedit Lorin, yang menguatkan alibi bahwa Persephone adalah Satchel, agen pengkhianat MI6. Terakhir, Lorin ditanya tentang keberadaan The List. Lorin mengaku tidak tahu. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Persephone rupanya adalah orang baik. Dia berusaha terus untuk melindungi MI6 dari Satchel sebenarnya. Lorin Brockton, musuh dalam selimut menggunting dalam lipatan serigala berbulu jemari. 3 hari setelah itu di Prancis, Lorin bertemu dengan agen Soviet Bremovic di hotel mewah. Lorin dipanggil Bremovic dengan nama Satchel. Kemudian Bremovic dengan anak buah bersiap membunuh Lorin atau Satchel. Namun, walau kalah jumlah, Lorin rupanya dapat menang dari pertempuran tersebut dan membunuh Bremovic. Nampak Merkel membantu Satchel berjaga-jaga di luar jika diperlukan. Kemudian Lorin diantar ke bandara dan naik jet pribadi. Di sana menunggu agen CIA, Emmett Kurfals yang sedang memegang The List. Dan disinilah akhirnya terjawab sudah. Ternyata Lorin adalah Satchel. Dilihat dari percakapan dengan agen CIA itu, memberitahukan kita bahwa Lorin adalah agen rangkap 3 dan telah bekerja untuk mereka selama ini. Dan film pun berakhir. Termaksud film yang seru menurut saya. Cocok ketika Anda senggang menonton film ini. Mampu mempresentasikan sosok James Bond atau John Wick versi wanita, beserta segudang kerahasiaannya. Setelah film ini dimohon file rahasia Anda di-rename. Jangan namanya New Folder ataupun Doraemon. Diganti saja namanya menjadi Sekuntum Bunga Mawar. Demikian akhirnya, mohon maaf banyak kesalahan. Don't forget to subscribe, like, and comment. Have a nice day and bye-bye.